Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Mudah-mudahan anak-anak sehat-sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak yang cintai, hari ini Sabtu 10 April 2021, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih di tema 9, subtema 1, yaitu pada pembelajaran yang keempat. Tujuan yang harus kalian capai diantaranya yang pertama, dengan pengamatan diharapkan dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan pengamatan dan observasi diharapkan dapat menemukan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dengan wawancara nanti diharapkan dapat mengetahui apabila jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, mari kita lakukan kegiatan yang pertama. Kita akan membaca bacaan yang berjudul hemat energi, hemat biaya. Pernahkah kalian mendengar seperti kata-kata tadi, anak? Hemat energi, hemat biaya. Nah, ini ada bacaan. Nanti ada 5 paragraf anak-anak. Nah, untuk paragraf pertama, kedua, kemudian 3, 4, dan yang terakhir 5. Setelah kalian baca, kalian pahami isinya, nanti kalian tentukan ide pokok. Nah, mari kita baca untuk yang paragraf pertama saja ya anak-anak ya. Hemat energi, hemat biaya. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan itu tidak dapat diperbarui, oleh karena itu kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Itu tadi anak-anak. Sekarang yang kedua, contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik anak-anak. Listrik adalah energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Nah, pada saat ini listrik itu sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Yang ketiga, untuk mendapatkan listrik, anak-anak, manusia itu harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik itu contohnya adalah PLTA atau disingkat dengan pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada PLTS yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap dan lain-lainnya. Nah, masing-masing pembangkit ini memerlukan biaya yang sangat besar anak-anak dalam penggunaannya. Oleh karena itu, kita harus berhemat dalam menggunakan listrik. Sekarang kita lanjutkan untuk alinea yang keempat. Keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaannya setiap bulan. Nah, anak-anak, semakin kita itu boros dalam menggunakan listrik, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus kita bayar. Maka kalian di rumah harus hemat listrik ya anak-anak ya. Nah, oleh karena itu mulai sekarang dan seterusnya mari kita selalu berhemat energi listrik dengan cara bagaimana? Tidak menyalakan lampu pada siang hari, nyalakan lampu jika diperlukan saja, kemudian matikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Kemudian pergunakan listrik seoptimal mungkin. Nah, itu tadi cara-cara yang dapat kita lakukan untuk berhemat listrik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, mengapa kita harus berhemat energi? Kedua, coba jelaskan dengan hemat energi maka akan menghemat biaya. Apa itu artinya? Yang ketiga, bagaimanakah cara menghemat listrik? Tadi sudah ya anak-anak ya. Nah, jika sudah kalian selesai mengerjakan, maka jangan lupa tadi di awal sudah Bu Ana beritahu. Kalian tentukan ide pokok dan juga kalimat pengembangnya. Tadi ada 5 paragraf, yaitu ada 5 ide pokok. Kemudian nanti kalian tuliskan di buku kalian untuk ide pokok tiap-tiap paragrafnya. Nah, setelah itu anak-anak di sini ada hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap sumber energi dan pemanfaatnya. Yang pertama, kewajiban terhadap sumber energi. Di sini ada contoh kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi, antaranya
Satu, menghemat energi dengan menggunakan seperlunya saja, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi, melakukan reboisasi, dan yang terakhir, menggunakan energi alternatif atau energi pengganti. Apa itu? Yaitu energi angin, air, matahari, kemudian gelombang air laut itu termasuk energi alternatif. Kemudian yang kedua, tadi adalah kewajiban, yang kedua adalah hak. Hak memanfaatkan sumber energi apa saja dapat kita peroleh, anak-anak. Setiap orang itu memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatan sehari-hari. Nah, untuk hal tertentu setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi itu diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Itu tadi mengenai hak memanfaatkan energi. Nah, setelah itu kalian lakukan diskusi dengan orang tua maupun teman tentang perilaku orang-orang yang berada di sekitar kalian, yaitu contoh boros energi, kemudian contoh hemat energi. Bisa kalian tulis di tabel yang seperti ini. Contoh boros energi itu sikapnya contohnya yang bagaimana saja. Kemudian di sini ada contoh hemat energi. Bisa ya anak-anak ya? Nah, sekarang kita akan membaca lagi bacaan yang berjudul Manusia dan Lingkungan. Nah, lingkungan itu ternyata amat penting bagi kehidupan manusia karena manusia tergantung pada lingkungan. Manusia membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Artinya apa? Yaitu lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berbuat baik terhadap lingkungan. Manusia harus berpikir dan berperilaku secara tepat, kemudian bijak, serta tanggung jawab. Nah, hidup yang selaras dengan alam dapat dimulai dari diri sendiri kita anak-anak. Kita harus membiasakan pola hidup bersih, pola hidup sehat. Seperti apa? Membuang sampah pada tempatnya, kemudian rajin berolahraga, selalu memeriksa keadaan mesin kendaraan agar tidak menghasilkan banyak asap motor. Nah, selain itu kita juga harus meningkatkan kreativitas kita, yaitu dengan mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai agar tidak mencemari lingkungan. Nah, tadi anak-anak, sekarang saatnya kalian berlatih. Nanti kalian lengkapi peta pikiran yang berada di sini, yaitu ada manusia dan lingkungan. Lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Apa maksudnya? Kemudian sikap apa yang seharusnya dilakukan manusia terhadap lingkungan? Dan yang terakhir, mengapa manusia harus baik terhadap lingkungan? Nanti jangan lupa kalian lengkapi peta pikiran yang seperti ini anak-anak. Nah, mari kita lanjutkan. Selain itu, nanti kalian juga akan melakukan wawancara. Dengan siapa? Yaitu dengan tetangga boleh, orang tua boleh, kemudian kakak juga boleh, atau narasumber yang lain yang bisa kalian dapatkan informasi. Setelah kalian melakukan wawancara, jangan lupa kalian tulis laporan hasil wawancara yang terdiri dari tanggal wawancaranya kapan, kemudian di sini ada data hasil wawancara, narasumbernya siapa saja kalian tulis, kemudian pertanyaannya kalian tulis, begitu juga jawabannya. Jangan lupa kalian kerjakan di kertas HVS untuk laporan hasil wawancara. Jangan lupa kalian lakukan wawancara terlebih dahulu. Setelah itu kalian tuliskan laporannya ke dalam laporan hasil wawancara. Nah, anak-anak yang Bu Guru cintai, demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bu Ana sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kalian di rumah. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.